Goblok banget. Garing sih ya. Ya boleh tapi tidak boleh masuk kelas sih. Mati dulu ya Pak. Boleh? Boleh? Tidak boleh? Dok, boleh bocor? Lain sih ada kena bocor mah atau itu stabona boleh? Boleh bocor? Nggak boleh bocor. Boleh bocor dok? Nggak boleh. Jangan manggut-manggut. Kamu ditanya sama Mas Gamal. Boleh bocor? Nggak boleh. Eh, Aduh jauh banget. Iya, ajaknya. Masa jadi pengujian? Jauh banget ke pengujian. Ini ke ibu perawat. Bocor boleh? Nggak boleh. Kata siapa? Kan tadi Mas Gamal bilang, eta window, atau lamun teu bocor mah rekomend. Window teh bocor. Jordan. Ini berbeda ini dengan ini. Memang bocor. Loh, bocor mas? Bocor. Tapi itu memang didesain bagian window yang disebut dengan radiasi bocor pada nanti hasil, halo, sayang, hasil pengukuran itu bukan yang dari window. Dari mana? Oh, dari mana-mana, weh. Se. Nih, tabung. Bocor di dia, bocor di dia, bocor di sini, bocor di sini, bocor ke sini, bocor ke sana, bocor ke sini. Ke sini, asal bukan dari window. Itu yang disebut dengan Linkey gradation. Radiasi bocor dari rumah tabung. Boleh. Boleh. Astagfirullahaladzim. Mas tentu boleh. Boleh. Nih, gue kasih tahu. Siapa yang bilang boleh bukan Mas Gamal. ICRP. International Commission Radiation Protection. Aduh mas bekiliur. Wah tuh pakai bahasa Inggris biar kelihatan keren. Acing sih Mas Gamal keren. Bahasa Inggris. Enggak, bukan pakai bahasa Inggris. Emang begitu. International Commission Radiation Protection. Ya, komisi internasional yang membidangi yang ngurusin tentang proteksi radiasi. Kata dia boleh bocor, termasuknya untuk diagnostik ini. Berapa boleh bocornya? 100 laju kebocorannya mili ronsen per jam. Tapi 1 meter, jarak 1 meter dari fokus. Makanya kenapa Mas Gamal tadi ngomong fokus? Karena nanti hakikatnya Anda harus tahu pengukuran kebocorannya. Boleh 100 mili ronsen per jam. Atau yang ini satuan yang lama. Kalau yang satuan yang baru, 1 mili gray. Ini tak iya saya ngomong. Kata siapa? KPK Kabupaten nomor 4 2020. Benar, ayo. Asli nah bisa. Oh, kita di PRK Kabupaten nomor 4 2020 untuk percaya. Ada itu. Ya, yang lama-lama lalu bilangnya 100 mili ronsen per jam. Sekarang 1 mili gray. Oh, artinya setara Mas. Nah, itu taruh satuannya beda. 100 mili ronsen sama dengan 1 mili gray. Gitu ya. Boleh tingkat kebocorannya, boleh tingkat kebocoran tabung, diagnostik terutama. Jarak 1 meter dari fokus ke segala arah bahasanya nih. Fokus ke segala arah. Mas, ada tulisan butut tinggi, emang butut sengaja. Biar lu nggak bisa baca. Ya, ke segala arah. Jadi kemana? Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Bukan dari window. Please. Halo, sayang. Bocor mas. Jadi boleh, boleh. Tapi tingkat gitu. Ya, oke. Oke, bos. Padangnya padang mana loh? Padang mana? Nih, Pasaman. Oh, oke. Gue juga nggak ngerti Pasaman di mana. Cuma dengan aja. Dengar-dengar. Pasaman. Oke. Mau ditanya, kalau orang Garut atau orang Sunda, pada kemana? Iya, pada nanyaan, pada narosan gitu. Maksudnya mau ngelamar. Jadi kalau dibilang, mau ditanya,
Mau mas? Berarti mau dilamar. Gitu. Ini kalau gimana mas? Oke. Terus kamu kasih ilustrasi. Nih, sini 1 meter. Situ ya X-ray-nya. Oh sorry. Jarak dari sini ke situ ternyata tercatat kebocorannya 100 milironsen per jam. Boleh dipakai? Boleh dipakai? 1 meter? Boleh? Jangan ngatur ragu-ragu. Biar cepat atuh bantuin Mas Gamal. Boleh Mas, itu kan tadi udah dibilang di situ. Astagfirullahaladzim, kamu. Itu baca di depan buat ngapain? Bisa dibaca. Nih 1 meter bocor, boleh Mas. Oke. Gamal geser ke sini. Diukur sama Mas kamu. Pakai survei meter ngukurna. Emang pakai naon? Itu Mas pakai batok kohok. Gak bisa. Pakai survei meter. Set. 2 meter nih ya. 100 milironsen per jam. Boleh? Aing mah, minum heula lah, capek. Klik. Nah, kamu diri di sini, pegang. Ya, 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 ya. Ya, ya. Dia baru datang. Terus mau gue tanya. Soalnya baru datang. Nih, di sini. Mas, kamu ukur pakai suplemeter. Pak dokter di sini ya. Ya. Halo, jangan diskusi sendiri atau ngobrol. Kayak saya dia ini mah. Nih, di sini diukur sama Mas Kamal. Ke suplemeter. 100 milironsen per jam. 1 meter. Boleh? Boleh, Mas. Direkomendasikan oleh ICRP atau NCRP juga boleh. Karena mereka kadang-kadang pakai ICRP, kadang-kadang pakai NCRP. NCRP National Commission Radiation Protection. Di sini 100. Oh, 100 miliar. Pakai aman, aman. Kata siapa? Tak kata dia bukan kata Bapeten. Tapi ada di Perka Bapeten. Gitu. Mas Gamal geser sekarang diukur 2 meter berarti 200 2 meter berarti 200 cm. 2 meter di sini ya. Dilihat aja Mas Gamal. 100 milironsen per jam juga bocornya. Itu bolehkah dipakai itu alatmu? Alatmu. Ini kalau kacau. Terus saja. Bolehkah dipakai itu pesawatmu? Tidak boleh. Siapa yang ngomong boleh barusan? Tak kedengeran barusan suara juri gitu. Oh teh, oh teh. Teh, kenapa teh kok boleh? Karena iya, jawabannya benar boleh, tapi kenapa alasannya? Tuh teh jangan pakai gitu-gituan bikin pusing. Sekali lagi atau rangin gini aja sampai 10 menit aja. Yang mas kamu dulu. Mas gitu atuh. Astagfirullahaladzim. Mas kamu bisa protes sama dosen-dosen yang udah loh. Nih, pakai survei meter. 100 milironsen per jam. Boleh? Boleh. Kata siapa? Kata dia, Pak. Oke. Iseng Mas Kamal sini ngukur 200 meter. 200 meter dari fokus. 2 meter, 200 meter. 2 meter dari fokus. Dilihat di sininya. 100 milironsen per jam juga. Boleh. Kunaon boleh. Eh, jadi kakak Aceh. Kita memang 1 meter, 1 miligram per jam, 1 miligram, 1 miligram. Sekarang juga 1 miligram juga boleh. Ya kunaon boleh teh, tadi jawab juga boleh, semua sepakat. Eh? Eh? Coba-coba pakai logika tuh. Halo sayang, ngobrol. Jadi kesel lagi. Ini sih deh, Mas Wahid.
Halo, 1 meter 100 miliroson per jam. Geser ka dieu mas mata 2 meter jaraknya 100 boleh. Jawabannya tadi udah dijawab boleh tuh kata Tela. Setuju mas kamu boleh. Kenapa? Reason why? Apa alasannya kamu ngomong? Ya mas ECRP mas 100 1 meter. Kenapa jadi ECRP lagi kata ECRP? Oh saya nggak bikin konversi. Kenapa? 2 meter 100. Kenapa? Saya kan ngomong jarak aman. Ujung-ujung jarak aman nanti ngomong jarak. Neng, arik anjeun kumaha. Ini jadi jarak aman, jarak aman. Karena, karena, karena sesungguhnya kebocorannya lebih kecil. Iya, kumaha sih? Coba pikirin. Yang boleh itu 1 meter 100. Ini mah 2 meter 100. Kecil dong kebocorannya. Betul, itu jawabannya. Karena lebih kecil dari yang ditentukan oleh ICRP. Berapa? Bisa jadi hanya 50 milironsen per jam. Kira-kira menurut Anda berapa? Menurut Anda yang benarnya berapa? Hah? Oh, insya Allah. Milironsen per jam. Nah, gitu. Di mana ya, Mas? Sayang sorangan. Jarak wadah. Dosis dari sini 100 meter. 100 milironsen 1 meter. Kalau 2 meter. Oke. Oke, yang paling dekat di sini. Boleh, Mas. Boleh. Karena ternyata lebih kecil, Mas. Benar. Lebih kecil dari, karena kurang pasti dari 100 milironsen per jam. Yang bocor 100 milironsen, berarti boleh. Kalau itu malah kurang atau Mas. Iya. Karena pasti lebih kecil. Dah, lihat udah gitu ya. Oh belum selesai. Aduh goblok. Ini yang disebut sinar X yang keluar di Windows. Ini yang disebut dengan aduh ngomong bantuin. Capek soalnya dia belajar teh. Iya ini yang disebut dengan U U10 radiation atau primary primary premier broad ya radiation atau sinar sinar primer atau berkas utama. Itu juga. Ya kalau ada yang ngomong istilah-istilah ya sarua. Ini ada objek. Nah, objek pedut, nah, objek, nah. Objek, objek. Ini kepalanya maksudnya teh. Nah, ketika sinar X mengenai materi atau material sel mati, punya materi, dia pasti akan mengeluarkan. Aduh, mah nggak bisa jawab. Aduh, sinar hambus, sinar hambus. Itu yang kemudian kita mengatakan harus diprotek. Kenapa? Nggak tahu arahnya, nggak tahu besarnya. Padahal balik ke efek stokastik tadi, sekecil apapun bahasanya, sekecil apapun radiasi yang kena ke tubuh kita, ke sel kita, pasti akan menimbulkan efek. Dalam jangka panjang, dia bisa menyebabkan stokastik efek. Apa itu? Yang pasti genetik. Itu yang harus Anda waspadai. Karena ini keluar di sini, begitu trek keluar, bentuk, kemana-mana. Pokoknya ke segala arah, nggak jelas. Caranya untuk mengurangi radiasi hambur yang sampai ke kita, pakai apa? Pakai apa? Satu, kolimasinya. Dua, dimampetkan, dipadatkan objeknya. Tiga, pengaturan faktor exposure, secondnya dipercepat.
Come on. Mana yang sayang? Hmm? Oke. Kalau untuk ke operator, untuk ke pekerja, grid mau untuk kemana grid? Grid untuk kemana? Untuk ke pasien apa ke masyarakat apa ke apa? Grid? Eh? Grid mah untuk ke film. Bukan gak ada hubungan. Ke pasien mah tetap kena. Emang grid di mana? Di bawahnya. Eh? Iya. Objek, grid, film. Tetap aja yang kena mah radiasi mah objek. Grid mah menyerap radiasi hambur agar tidak sampai ke film. Emang kalau ke film kenapa? Ngomongin kontras. Kalau kontras ngomongnya kualitas. Gak ada hubungan sama dosis pasien, dosis pekerja, dosis masyarakat. Gak ada hubungan. Mas kawan tanya itu ini untuk pekerja, untuk kita. Ya itu tadi. Ngareng HP lah. Ngomong kamu mas kamu beri dorok-dorok lah. Liur kan. Enggak bener. Dorok-dorok Garut enak. Mas kamu biasa makan dorok-dorok. Gitu ya. Nah, yang tadi yang diomongin soal bocor di sini. Jadi di sekitar rumah tabung 1 meter kalau diukur. Ini namanya Lin Cage radiation atau radiasi bocor. Kaget gue, bro. Tiba-tiba lucu. Itu. Oh, gue mau beginiin. Nggak ada gambarnya benar. Untung aja. Ada apa ini baik loh orangnya. Dan tidak sombong. Dan pandai menabung. Ya kan? Ngerokok tapi ngumpet-ngumpet. Jangan bilang-bilang ya. Nah, kedengeran sama bundanya. Ya. Oke. Ini ya. Ini gambaran aja buat Anda. Gitu. Ini juga begitu. Oh, leaking soal itu. Salah nulis. Leaking radiation. Ini yang disebut bocor. Apa jadi leaking sih? Leaking radiation. Ini ya sudahlah kira-kira. Ini kalau Anda lihat gambarnya ini apa ini? Apa ini? Naon eta? Iya atuh tah. Iya naon iya? Hah? Iya 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 tah iya. Kalau ini ini Windows ini. Atau balik kalau itu susah. Yang ini satu lagi deh gambarnya. Nah, iya naon ya? Ini filamin. Halo, eta tulisan filamin. Nah, di mana mah cewek itu bisa tuh. Eta aya tulisan filamin. Jadi kegiatan aing. Dan bayangin nih yang disebut non stable. Ya itu namanya target. Pertanyaannya, biasanya target kita pakai apa? Tungsten. 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 Tungsten mas, aduh goblok ini racun. Tungsten atau gitu. Nomor atomnya berapa? 74. Kenapa dipilih tungsten? Kira-kira gitu. Karena titik leburnya tinggi. Ya, di atas titik leburnya berapa? Di atas 3000 derajat Celcius. Emang kenapa Mas? Kan tadi ketika terjadi prodigeser itu X-ray elektron itu mulai dia bisa ditumbuhkan ke anoda itu panasnya itu 2000 derajat Celcius. Maka harus ada bahan yang bisa tahan. Ya ambillah tungsten. Yang titik leburnya 3000 derajat Celcius. Kata siapa mah? Kata buku kalau itu mah. Gue juga nggak tahu, nggak pernah pegang gue. Tapi hal ini kan panas. Kata Mas Gamal tadi panas. Bukan kata Mas Gamal, kata buku juga. Tapi kalau Anda pegang itu cupnya, benar. Siapa yang pernah pegang cup? Panas. Siapa yang pernah pegang? Astagfirullahaladzim. Pegang tuh, udah mau bakal. Nggak apa-apa dipegang. Mana nggak kata Mas Gamal panas. Panas akan di daerah mananya panasnya?
Di daerah anodanya. Nah, ini bidang targetnya. Ini jenis anoda apa? Kalau lihat ini, ya rotating node. Kan ada dua. Ada rotating node, ada stationary node. Bedanya apa? Halo? Mas Jangkung, lu ganteng lama-lama dilihatin dulu. Harus bisa jawab makin ganteng. Bedanya apa? Goblok. Emang masih digoblokin? Ya kan Pak, kata saya takut jawab gak jawab. Kenapa takut digoblokin? Enggak, emang goblok dulu. Emang beda. Kenapa bedanya? Rotating anode sama stationary anode. Hai rotating anode kita. Nah, ya, ini rotating anode. Muter, duk. Jadi tempat tumbukannya berbeda, berubah di setiap ini di permukaan ini. Duk. Gambarannya gitu. Beda sama yang stationary anode. Makanya nanti kalau ditanya mana yang umur anodenya lebih panjang, karena ada istilah disebutnya apa teh umur anode lifetime anode. Siapa yang ngomong barusan? Lifetime anode? Gue kasih HP deh. Iya. Yeah. Nggak maksudnya gue pinjam aja. Lifetime anode. Umur anoda. Ya. Pasti yang rotating anode karena titik tumbukannya berubah. Jadi dia bisa. Ini nggak habis-habis. Gila. Salah mas kamu bikinnya banyak-banyak. Iya emang salah gue. Ini kalau dilihat ada filter. Filter itu ada 3. Ada inherent filter. Ada additional filter. Inherent filter, filter utama. Additional filter itu filter tambahan. Yang ketiganya total filter. Total filter itu tambahan antara inherent plus additional. Itu namanya total filter. Apa fungsinya filter? Apa fungsinya filter? Ya mungkin ya. Supaya lebih, radiasinya supaya lebih homogen. Akibatnya kualitasnya lebih bagus. Ya, itu aja sebetulnya sih mau ngomong gitu aja. Udah, lewat. Ini, ini filternya. Jadi untuk untuk objek yang lebih tebal, dia membutuhkan filter yang tipis. Objek yang tipis membutuhkan filter yang tebal. Iya gambar ini teh ngomongnya begitu, gambar teh. Mana nggak ada keterangannya mas, nggak ada tadi tulis atau ngomong nih ke mas Gamal. Seru. Nah, kenapa? Nah, mereka ngajak logikanya. Kenapa? Baru tadi diomongin. Salah balik lagi ya. Baru diomongin tadi lewat. Kenapa kan? No. Ya supaya kan tadi ngomongnya oh mas lebih homogen benar. Itu supaya kenapa? Supaya intensitas radiasinya rata sama. Karena dia membutuhkan lebih banyak yang tebal ini dibanding yang tipis. Gitu maksudnya kan. Nah, diilustrasikan seperti ini. Udah lewat gila. Ya. Mas burem iya kena ya burem kenaon gitu. Yang halus mana di buku sarangan. Nih, lihat. Nih, ini step weight. Pada step yang lebih tipis dengan X-ray yang sama nih besarannya. Satu step ini bisa mengurangi intensitas radiasi 50%-nya. Di 2 step 25. Di 3 step ini penggunaan huruf apa? HPL. Nanti ada HPL, TPL ya. Nah, yang mana tinggal weh, mangga. Nih, increase in apabila current MAS itu resultnya menghasilkan peningkatan kuantitas dan tidak ada perubahan di kualitas. Kalau voltage atau GPP itu akan meningkatkan kuantitas dan kualitas. Kalau dead filtrant atau filter tambahan ini akan menurunkan kuantitas dan meningkatkan kualitas. Ya begitu aja. Dibaca serangan, mangga. Ntar gue kasihkan baca. Ini occupational radiation exposure ini
cuman yang lama dia kita pakai rem, yang sekarang pakai Seabird. Ya, itu itunya. Itu juga ujian dikasih selembar sama Bapak Ten untuk ukuran untuk apa angka-angka gini. Jadi kita lewat aja. Ini ya faktor ini juga dilihat sama Anda. Gimana kalau apa? Diliwat juga lah. Ini contohnya gitu. Dibangun seperti ini. Ini ada pesawat dengan poroskopi dengan segala macam. Ini yang disebut tabir building. Oh ya Mas. Ini kaca nih katanya. Kacanya? 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 Kaca biasa. Hanya setara dengan nggak ada. Mas, kaca itu kacanya terbuat dari PB, Mas. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan PB dibuat kaca? Astagfirullahaladzim. Nah, di goblok-goblok. Ada enggak? Hati-hati tuh. Ya, itu kacanya terbuat dari PB itu dengan yakin. Ada PPR. Iya, Pak, saya PPR, Pak. Dari LPK BCU saya mah. Itu kacanya harus ada kaca PB, Pak. Kaca apa, Mas? Kaca PB. Itu kaca terbuat dari PB. Astagfirullahaladzim. Kaca yang punya kesetaraan dengan PB. Bukan kaca PB, dah kaca-kaca PB beda tuh. Siga embe jeung kuda, embe kuda. Tadi ayo capek bener. Yang tadi yang si siapa? Cardinal ya, time. Nah, oh ini udah ya. Yang sampai ada decay radiation, ada scatter radiation. Oh, nggak ditulis atau kenapa nggak? Hamburan udah. Ini nggak tulis. Ini yang di sini scatter, ya scattering radiation atau disebut hamburan atau disebut radiasi hambur gitu. Itu ya scattering atau orang bilang secondary radiation. Ya, oke. Udah gitu. Ini yang soal waktu. Gue mau nulis di sini soalnya. Udah oke. Ini nih coba pelan-pelan. Bener nggak? Ini breaknya jam berapa ya? Mas, mau break dulu apa enggak nih? Mas, kamu kan 2 session toh. Session yang keduanya nanti untuk yang bagian. Terusnya udah ya. Oke, udah. Buru-buru juga nggak kekejar. Ini waktu, time. DT tadi DT. T-nya pakai huruf gede lagi. Maaf ya, Neng. T-nya, T ini harusnya huruf kecil. Betulin lama Anda. Jadi dosis pada waktu tertentu. Lewat ya. MAS. Nih, gue kasih contoh. Pemeriksaan torak. Pakai MAS 8 MAS. Ini MA, ini skon. Hati-hati ya. M-nya harus huruf kecil, A-nya besar, S-nya kecil. Karena itu ketentuan SI internasional, standar internasional. Jangan Anda nulis begini, 8 mas, ini mas gam. Ya, MAS, mili ampere skon. Nah, emang maksudnya apa mas? Maksudnya Anda bisa menggunakan variasi ini. Segitu mas cukupnya, cukup loh berarti naon. Ya 50 MA, 100, 200, sengaja angkanya supaya gede-gede. Yang bulat aja. 600. Delapan emak. Aduh, 8 deh mas. Tahun 8 atuh. Berapa 10 ya? 10 deh. Ya. Gede ayam supaya lebih gede lebih. Sok berapa? Kalau kita mendapatkan 10 halo, dengan variasi MA ini, dengan second yang variasi juga nanti, di mana MA berbanding terbalik dengan skon, artinya MA-nya semakin besar, secondnya pasti kecil. Itu prinsip, harus ada di otak Anda. MA-nya makin kecil, secondnya pasti masih panjang. Gitu ya, ingat-ingat. Dan itu semua, ini walaupun variasi, ini menghasilkan density yang sama. Kalau ada yang salah, mohon maaf.
itu density-nya sama. Ya. Nah, kalau misalkan menggunakan 50 mA untuk 10 mAs berapa secondnya? 0,2. Benar? Oh ya benar. Kalau 100? Hmm? 0, kalau 200? Kalau 400? 0,25 ya? Oh, 0. 0,25. Sorry. Kalau 600? 0, berapa dong? 600. Kira-kira berapa? 0,016. Oke. Sok perhatiin baik-baik. Betul nggak? Kalau MA-nya makin besar, MA-nya kan bawah kan makin besar tuh. Nih, makin bawah makin besar. Second-nya makin kecil. Oh benar, berbanding terbalik. Artinya, berapapun MA yang Anda gunakan, dengan variasi second yang Anda gunakan, berapapun, dia menghasilkan MAS yang sama. Nah, itu pentingnya. Ya, jadi jangan terkecoh-kecoh. Atau naon ini tuh, iya mah tinggal kita unggul tuh. Nah, iya, jarak. Jarak. Ya, laju dosis, serap. Ini antara jaraknya makin tinggi, maka dosisnya makin rendah. Ini dosis dengan jarak. Ini, aduh sorry, ini nolnya harusnya di atas sini. Yang ngetiknya susah mas. Oh ya udahlah. Jadi aja di sini. Ini mah gak ada artinya. Hanya di sini nih kayak gini. Ini menunjukkan laju. Bukti laju itu apa? Ada kata laju itu artinya ada. Laju kalau udah ngomong laju, persatuan waktu. Bisa jam, bisa menit, tergantung soalnya lah. Ya. Oh, gue mau deh. Oh ya, itu yang. Oh. Ya, ini soalnya. Oh, bukannya itu. Oke, itu juga bisa. Ini soal nih. Soalnya gini. Ya, pada 100. Ya, pada 100. Ya, pada jarak 180 cm diperlukan atau menggunakan gitu 100, ya 100 MAS. 100 MAS. Pada jarak berapa MAS pada jarak 90 cm. Menurut Anda itu pada jarak 180 cm itu kita membutuhkan 100 MAS. Kalau jaraknya jadi 90 cm, berapa MAS yang kita butuhkan? Kayaknya yang ini ada di soal ya. Kalau yang lama, nggak tahu nanti yang baru mah tergantung aja. Tapi yang lama ada. Berapa neng sayang? Udah kamu? Bos, dihitung bos. Orang itu kamu ngelamun, hitung. Hitung, 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 hitung. Iya, pada jarak 100 cm atau 1 meter, 180 cm, sorry. Itu kita membutuhkan 100 MAS. Berapa MAS yang dibutuhkan? Nah, perhatikan baik-baik, atuh. Jangan ada ngomong ejakulasi dini. Aduh. Oh, ini direkam itu ya. Aduh, direkam lagi. Baru sadar. Direkam nggak teh? Astagfirullahaladzim. Aku jadi orang baik kan direkam. Itu yang disebut dengan kamu kasih. Dari dulu Mas kamu ngomongnya sompral setiap ngajar. Kenapa jadi ngomong?
Halo teman-teman yang belum sempat ketemu Mas Gamal tempo hari. Jadi Mas Gamal nggak pernah dipanggil Bapak. Mas Gamal ngajar dari tahun 89 sampai hari ini nggak pernah dipanggil Bapak. Panggilnya Mas. Ya. Jadi Mas Gamal selalu bilang, saya Mas Gamal. Ya. Saya nggak pernah bilang, saya Pak Gamal. Teman, berapa? Logikanya dulu. Kalau 180 cm, kita membutuhkan 100 MAS. Kalau 90 cm, setengahnya kan, berapa dibutuhkan? Di mana, Dok? Pinter. Pinter, dokter. Benar jawabannya. 25 naun. 25 MAS. Udah gitu. Yang dicari apa sih itu? Dosis ya? Salah ngetik lagi. Salah ngetik gak? Kebalik kayaknya ya rumusnya. Salah ngetik. Tuh, salah ngetik. Salah ngetik gak kira-kira? Salah ngetik gak kira-kira? Salah ngetik gak? Saya. Yang ini apa dulu ya? Oke. Gini wae. Nah, namanya juga nyuruh orang ya. Nih, halo, MAS 1 per MAS 2 sama dengan FFD 1 kuadrat per FFD 2 kuadrat. Begitu? Oke. Jadi MAS 1 kali FFD 2 kuadrat sama dengan MAS 2 kali FFD 1 kuadrat. MAS 2 sama dengan FFD 2 kuadrat per FFD 1 kuadrat kali kemas kenaon ke mae salah tina naon. Namanya juga yang ngetiknya bukan radiografer, bukan psikologi medik. Mas kamu kumaha nyuruh orang we. Ya. Tapi ini berpengaruh terhadap laju dosis. Semakin jaraknya, logikanya, semakin jaraknya panjang maka laju dosisnya semakin kecil. Sama dosis ekivalen. Semakin jaraknya panjang, jauh, makin kecil. Masuk ke teorinya, apa itu tadi? Kardinal prinsip yang kedua, distance. Oke. Itu ya? Itu ya? Oke. Mas, itu kan MAS 1 sama, coba Anda balikin. Tapi, kalau Anda nulis MAS 1 per MAS 2, ininya harus FFD 1 per FFD 2. Oke. Kalau Anda nulisnya MAS 2 per MAS 1, maka di sininya FFD 2 per FFD 1. Hasilnya sama. Hasilnya seperti ini. Sok lah untuk percaya. Ya, nggak percaya Mas, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nya sok atuh. Mas lain dukun. Tah gitu. Nah, ini naon? Shielding. Ya, tapi kata shielding teorinya apa? Nilai kerapatan objek. Dipengaruhi oleh nilai kerapatan objek. Artinya material shieldingnya. Ya, dan energi radiasinya. Seberapa besar energi radiasinya. Yang pasti begitu IT pasti lebih kecil dari I0. Oke, next. Ini, enggak dicek sama kamu. Jadi HPT dalam hitungannya begini. Aduh. Ini bukan M ya. Kalau M ini mah mega. Ya, ini harusnya mu. Mu itu memangnya bentuknya emang M tapi begitu tuh. Apa? Itu muringkal. Saya udah ngomong muringkal. Ada tengartiun batur muringkal. Muringkal katirisan, muringkal. Gitu ya. MT bukan M dah yang salah atuh. Maaf ya, ini udah dibikinannya terima kasih.
Yang ngasih tulisan karena bukan orang radiografer, bukan fisika yang buatnya. Maaf ya Mbak Dea, ya Mas, gak apa-apa. Oke. Ih, ini katanya half, harus hati-hati ya. Ini cuman perbedaan istilah. Half value thickness, HPT. Itu sama dengan half value layer. Artinya apa? Dia mengurangi intensitas radiasi menjadi setengahnya. Jadi kalau mengurangi setengahnya, HPL-nya harus ya setengahnya. Satu HPT atau satu HPL. Ya. Ini nih, mengurangi setengahnya. Nah, kalau seperempat, berarti setengah pangkat 2. Kalau sepertiga, setengah pangkat. Ini seperberapa? Kalau 1/16? Iya, berarti dibutuhkan 4 HPT. Gitu aja. Sok diinget-inget. Yang ini TPT, ini pindah sorangan. Nah, itu yang 1/10. Ini 10 value thickness atau 10 value layer. Mengurangi 1/10-nya. Kalau 1/100, ya berarti 1/10. Kalau 1/1000, ya, kalau 1/10.000, gitu aja. Ya, kalau menguranginya. Ya, diinget-inget aja gitulah. Sok dibaca sorangan. Ini ininya, gambarnya. Tebal penyerapannya. Dosisnya semakin HPT-nya atau TPT-nya semakin besar, maka dosisnya semakin kecil. Ya, gitu aja. Nah, ini settingan. Oh, ini. Ini mah nggak kepake kali ya buat yang nggak tahu. Kalau radiografer mah kepake. Ini ada Brian Nets aturan 10% kiwi. Kiwi peak ya, 10% kiwi. Aturan 15 kipi. Yang ini 10 kipi row. Ya. Nanti nggak kepake lah. Ini nanti dilihat lagi sama Anda. Ya, kilovolt peaknya dinaikkan, maka apa ini? Iya, kuantitinya naik, kualitinya naik. Kalau miliampernya saja dinaikkan, maka kuantitinya naik, kualitinya tidak berubah. Exposure time-nya atau second-nya dinaikkan, maka kuantitinya ininya tidak berubah. Kalau miliampere second dinaikkan, maka dia akan meningkatkan kuantiti, tapi tidak merubah quality dan sebagainya. Udah gitu lah. Oh, filtration tadi ya, yang ini. Filtration akan menurunkan quantity, tapi akan menaikkan quality. Gitu ya. Kurangnya gitu. Oke, cek. Nah, jadi kalau begini, mana pilihan yang terbaik buat Anda sebagai orang PPR? Nah, mana? Harus milih gambar yang mana? Yang gambar 1 apa gambar 2? Harus gambar 1. Ini lebih protektif. Ya, karena ini kan apron nih, lead apron. Yang tube di bawah. Yang tube-nya di bawah. Ya. Dibanding yang tube di atas. Ini upper tube, yang ini under tube. Under table tube. Ini upper tube. Karena dia bisa kena ke mata, bisa kena ke ini, bisa kena kumis. Emang kena kumis mah kena kumis, dan kumis mah nggak pakai apa? Kumisnya nu pakai mah itu mata pakai. Ya, ini thyroid pakai. Nah, kumis mah enggak. Jadi, biarin aja loh. Lu dibikin apa sih? Kamu bakal ngapain lu bikin itu untuk sembarangan aja lu. Ada pilihannya itu, oke, next. Oh, mulai terasa panas, oke. Ini tim QE, QC. Jadi ada radiografer atau mamografer yang kerja di mamografi. Ada medical physicist, medical medik, ada radiologis, radiolog ya. Ini tim. Oke, halo. Justifikasi, halo, diingat-ingat. Justifikasi. Manfaatnya aja, diingat-ingat ya. Maksudnya nggak mau ngulang-ngulang. Ini teh nggak dikasih suruh break teh. Aing mah asa. Iya makanya harusnya break ya. Oh, jam 4 ya, sampai jam 4 ya. Sampai surat oke, 20 menit lagi ini. Dibaca ya. Halo, justifikasi. Justifikasi untuk paparan medik dilakukan dengan mempertimbangkan indikasi klinis yang menunjukkan pasien harus diberikan paparan medik. Pemberian halo. Ini sejalan atau harmonis dengan
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 81 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan radiografer. Bahwa setiap permintaan radiologi, nanti Anda buka pasal 13, ayat 1, setiap permintaan radiografi, radioterapi, dan kedokteran harus disertai dengan permintaan dari dokter dengan tulisan yang jelas, dengan klinis yang jelas. Nah, ternyata sejalan dengan itu, Bapak Ten ngomong gini, jadi nggak boleh Anda minta difoto, nggak ada permintaan. Nggak boleh. Harus dengan permintaan dari tenaga medis ya. Tenaga medis Mas. Halo Pak Dokter, tenaga medis. Bertanya aja sekalian. Siapa tenaga medis? Siapa yang disebut tenaga medis? Siapa aja orangnya? Sebut tenaga medis. Nah, kita mah bukan tenaga medis. Kita mah tenaga kesehatan. Atau dulu mah disebut paramedik. Kalau medik mah dokter, medik. Jadi siapa yang disebut nih? Yang disebut dokter? Yang medis, tenaga medis. Dokter, dokter gigi, dokter spesialis gigi. Itu disebut tenaga medis. Oh, kata Mas Gama, dibuka Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan. Ini ngomong itu. Ya dasarnya, tuh, buka pasal 15. Ya, 145. Gitu ya, ada kelompok tenaga kesehatan. Nah, kita ini tenaga, kalau radiografer masuknya tenaga teknik biomedika. Kalau perawat disebutnya tenaga keperawatan. Bidan disebut tenaga bidan. Tapi hati-hati, untuk tenaga kesehatan lain yang diberikan untuk melakukan tindakan medik dikecualikan. Siapa? Selain tenaga medik untuk tindakan medik? Perawat dan bidan. Jadi, nanti yang dibuka deh Permenkes 81 2013. Ya, penyelenggaraan pekerjaan radiografer pasal 13. Ayat 3 dicek. Bahwa radiografer tidak boleh memasukkan bahan kontras dengan cara apapun dan dalam jenis apapun. Dah, selesai. Bukan kata Mas Gamal. Memang dulu yang buat justru Mas Gamal, tapi udah di tangan menteri. Jadi bukan Mas Gamal, kata Menteri Kesehatan. Ya, jadi Mas boleh nggak radiografer nyuntik? Nah, di mana medik itu? Yang nyuntik itu termasuk tindakan medik. Nggak boleh kita. Dikecualikan tenaga kesehatan lainnya yang boleh nyuntik atau memasukkan bahan kontras itu selain dokter dan dokter gigi, dokter spesialis dan dokter spesialis gigi adalah perawat dan bidan. Itu dok. Radiografer memang nggak boleh. Mas itu udah saya juga bisa, nggak boleh. Yang disebut kompetensi. Kompetensi itu kewenangan. Jadi nggak bisa, boleh. Nggak bos, nggak boleh. Ya, oke. Aduh, jadi ke situ-situ. Kenway atau biarin ya. Ya, oke. Nih, apa tuh? Kondisi pasien dengan radiosensitif yang tinggi ya, perhatikan oleh Anda. Artinya siapa kira-kira menurut Anda? Siapa aja? Pasien dengan radiosensitivitas yang tinggi siapa? Ah, benar, siapa yang ngomong anak-anak? Iya, kamu benar, kamu juga anak kecil kan? Anak-anak ya, body shaming nggak boleh, maaf ya, maaf. Oke, iya, boleh anak-anak, karena anak-anak dianggap sensitif terhadap radiasi. Selain itu, ibu hamil atau etap ya, nggak boleh ibu hamil, harus dihindari. Pastikan kalau ada alternatif apa Mas? WSG lah, gitu. Nggak boleh. Anda harus care sebagai PPR. Itu ada. Bu mau kemana? Mau ke radiologi. Padahal itu kan udah hamil. Kamu berarti ditawain gue loh. Kenapa ini anak Mas Kamal dari dulu kok? Ya itu contohnya, contoh kamu gimana? Sembarangan. Ini anak Mas Kamal juga tuh. Bu, bukan bapak, ada bapak nggak mungkin. Kamu kalau
Gitu. Jangan. Bu, mohon maaf ibu lagi hamil. Ibu mau periksa apa? Ini bisa radiologi. Ada bu permintaannya. Kenapa? Mas dibenarkan nggak? Dibenarkan. Asal ada justifikasi. Karena ada yang lebih. Oh harus. Ya kenapa? Enggak. Satu. Yang kedua. Menurut Anda halo semuanya. Peserta PPR yang saya hormati. Anda boleh nggak sih sebetulnya kena X-ray? Atau boleh berapa kali? Anda harus dikena X-ray badan Anda. Kamu diam aja. Aku tanya deh kamu. Badai ditanya, badai aja lu. Saya kasih tahu tanyaan itu apa. Lu dilamar, katanya. Boleh kena radiasi? Boleh? Boleh kena radiasi. Boleh kena radiasi, no? Boleh. Boleh kena radiasi? Boleh kena radiasi? Boleh. Niat terakhir gue nanya, kenapa lu boleh? Gitu caranya. Boleh, 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 boleh kena radiasi, boleh. Boleh? Apa? Kenapa? Kok boleh? Lu bilang boleh. Hati-hati ya. Menjawab itu harus menyiapkan alasannya. Boleh? Boleh, boleh. Radiasi. Berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Oh, berapa kali? Boleh. Boleh kita sepakat ya. Boleh. Berapa kali? Tidak memberatkan, tidak melebihi NBD. Hati-hati kata-katanya. Tidak melebihi NBD. Mungkin benar, mungkin enggak. Mas Kamal terdeteksi, mohon maaf amit-amit ya, ada cancer. Maka Mas Kamal harus diekspos. Yang namanya pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Bone survei. Siapa yang ngomong tuh? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Bone survei. Bone survei itu namanya survei untuk melihat perkembangan cancer atau bibit cancer di seluruh tubuh kita. Itu namanya bone survei. Itu dari kepala, leher, torak, abdomen, pelvis, terus sampai ke sana. Sehari itu, coba. Boleh, boleh. Bisa kemungkinan melebihi NBD. Mungkin nggak? NBD. Halo. Nilai batas dosis tidak berlaku untuk paparan medik yang namanya pasien itu, makanya hati-hati ya. Gitu dong. Oke. Jadi boleh, boleh. Berapa kali? Berapa kali? Boleh berkali-kali. Boleh, Mas. Sesuai kebutuhannya. Kebutuhan apa? Kebutuhan mediknya. Boleh berapa kali? Boleh. Gak boleh ini. Buang survei. Jebret. Ah, karunya, udah sampai sini aja. Ternyata kankernya ada di dalam. Kalau yang suka dulu teh, oh. Tahu gitu loh. Jadi boleh tuh sesuai dengan itu tadinya justifikasi. Tapi kan itu melanggar NBD? Enggak, karena pasien mah tidak pakai NBD. Kenapa? Memang tidak dibatasi. Kenapa? Sesuai dengan kebutuhan diagnostiknya. Halo? Gua kemarin tadi kadinya di nyawa. Minum. Minum dia. Belum disuruh minum, udah minum. Daripada disuruh minum, ya udah. Gitu ya kira-kira ya. Oke. Oke lah. Ini mah. Kesuksesan tidak akan datang dari kaki yang terdiam. Jadi jangan diam aja. Anda harus bergerak. Belajar. Kata Aristoteles. Ya, bukan kata Mas Gamal. Ya mirip sih mukanya. Ya, paham. Ya, ini tentang limitasi dosis. Perhatikan baik-baik. NBD dalam kondisi operasi normal berlaku untuk pekerja radiasi dan anggota masyarakat. Tidak berlaku untuk pasien dan pendamping pasien. Selesai. Makanya dikasih warna.
Udah lewat. Mas atau dibaca dulu? Ya udah dibaca barusnya. Nanti baca sendiri. Ya, limitasi dosis. Oke. Pemegang izin wajib menerapkan optimasi. Pemegang izin, halo. Nah, pemegang izin wajib menerapkan optimasi. Pertanyaan Mas Gam, emang pemegang izin bekerja untuk kegiatan proteksi radiasi dan keselamatan radiasi? Halo? Di peraturannya ditulis tuh pemegang izin. Halo? Disebut di situ, pemegang izin adalah badan yang, badan hukum yang menggunakan atau memanfaatkan sumber radiasi untuk kegiatan. Kegiatan apa? Medik, industri, itu disebut pemegang izin. Pemegang izin melakukan kegiatan ini sebetulnya enggak. Menugaskan ke siapa pemegang izin? PPR. Jadi kira-kira itulah. Hati-hati itu Anda. Ya, Anda itu tidak sebagai PPR, tugas PPR di rumah sakit nanti tempat kerjaan bukan oleh Bapeten. Bapeten mah yang merekomendasikan bahwa Anda kompeten untuk menjadi petugas proteksi radiasi. Tapi yang menugaskan Anda adalah pemegang izin. Ingat-ingat ya baik-baik kata-katanya. Jadi pulang dari sini kalau nanti lulus, dapat pernyataan lulus SIB kompeten, Anda datang ke pemegang izin, Pak, nanti dibikinkan SK. Ditetapkan sebagai PPR. Gitu ya. Oke lah kira-kira gitu. Ini NBD anggota masyarakat. Dosis efektif sebesar 1 milisievert dalam setahun. Dosis ekivalen 15 milisievert dalam setahun. Dosis ekivalen untuk kulit sebesar ya itu kira-kira ya. Jadi ini yang sering ada di soal. Yang ada di soal 1 milisievert untuk anggota masyarakat. Atau tidak melebihi nilai batas ya untuk satu periode penyinaran. Ya, 5 milisievert. Oke ya jelas. Ini NBD personel atau pekerja. Ini yang suka kadang-kadang ribut nih. Dosis efektif sekitar 50 per tahun rata-rata selama 5 tahun berturut-turut. Ya, ya, diatur begitu. Dosis efektif sebesar 50 milisievert dalam satu tahun. Artinya nanti kalau ada pekerja radiasi dalam tahun pertama udah dapat 50 atau dapat 40, siapa yang mengatur supaya dosisnya nggak melebihi? PPR. Ya Anda ngitung, karena kan ketentuannya 20 milisievert 5 tahun, berarti setahun berapa sebetulnya maksimalnya? 50 milisievert gitu ya. Ya diatur gitu dosis ekivalen. Hari naon Mas? Oh nggak tahu ini. Ya gitu lihat aja. Ya gitu lah. Ya gitu. Ini upaya proteksi radiasi dalam radiodiagnostik. Nah, baik-baik ini upaya proteksinya. Melakukan pembagian daerah kerja, melakukan pemantauan obat radio pemegang izin, menyediakan perlengkapan proteksi radiasi. Udah lewat. Optimasi proteksi radiasi paparan melalui pertimbangan operasional. Oke, ini oke. Anda baca nanti ya, ini yang Mas Kamal kasih itu nanti. Ini tingkat panduan paramedik. Nalara. Oke, caranya dibaca. Pertimbangan khusus pekerja radiasi wanita hamil, diperkirakan hamil atau diperkirakan hamil, pemegang izin dilarang menempatkan pekerja radiasi wanita hamil atau diperkirakan di daerah pengendalian. Apa itu dari pengendalian nanti dibaca sendiri, ya. Oke, ini juga kesesuaian. Ya, harus andal, tidak andal. Ya, ini gambar shielding. Ya, gitu. Ini gambar kacamatanya bagus ya. Ya, tahu apron. Ini udah besar. Nah, ini yang bagian keduanya Mas Kamal mau kasih tahu bagian kedua. Ini dibaca sama Anda. Ini yang penting-penting ya. Tentang keselamatan radiasi, tentang proteksi paparan medik dan sebagainya. Dibaca jangan lupa. Mas Kamal sampaikan yang ini satu nih. Ya. Prinsip proteksi radiasi yang tadi justifikasi, optimasi, limitasi. Ya, jangan sampai salah. Bedakan prinsip proteksi radiasi dengan prinsip kerja dengan radiasi eksternal. Prinsip proteksi radiasi, justifikasi, optimasi, limitasi. Prinsip bekerja dengan radiasi eksternal, waktu, jarak, shielding atau perisai. Oke, ini oke.
Nah, yang bagian optimasi, oke, serendah mungkin. Ya, bukan serendah mungkin ya. Yang dicapai, yang dapat dicapai. Serendah mungkin yang dapat dicapai, bukan serendah-rendahnya atau sekecil-kecilnya. Ya, oke. Imitasi dos, ini perhatikan. Ini proteksi yang masuk meliputi pembagian daerah kerja, perlengkapan proteksi, penonton. Oke. Ini ada di peraturan pemerintah 45. Mas kamu pilih beberapa pasal ayat yang sekiranya nanti akan menjadi pertanyaan. Ya, menjadi pertanyaan pada saat lisan. Itu ya. Kalau di tulisan kayaknya dikit lah. Nggak ada mungkin. Tapi di pertanyaan lisan. Termasuk paling singkat sampai pekerjaan ini mencapai 75 tahun atau paling singkat 30 tahun. Kenapa 75 tahun? Kenapa peraturan pemerintahnya ngatur 75 tahun? Hah? Iya. Life expectancy-nya Indonesia itu 75 tahun. Tapi sebenarnya 75 tahun itu untuk wanita kalau nggak salah. Laki-laki itu 60 sampai 70. Iya, karena dianggap laki-laki banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan beresiko. Life expectancy-nya, umur harapan hidupnya lebih rendah dari perempuan. Ya, perempuan udah banyak. Berapa rasionya? 1:6. 1:6. 1:8 kali. Tapi life expectancy udah gitu banyak yang mati lagi laki-laki. Kasihan banget. Kacau. Sorry ya, Neng. Udah oke. Ini. Halo. Perhatikan baik-baik ketika Anda adalah pekerja radiasi. Oh, saya mas radiografer. Radiografer, PPR adalah pekerja radiasi. Kata siapa? Kata peraturan pemerintah. Kata PRK Kabupaten. Sebelum masa kerja, pada masa setelah bekerja. Makanya ditulisnya bekeda. Maksudnya setelah bekerja. Kalau yang ngetiknya udah malam ya ini mah. Jadi maksud bekeda. Itu jangan ketawa kok. Beneran ini. Ini sebelum ini bekerja, ini setelah bekerja. Bukan disebut bekeda. Setelah bekerja. Maaf ya, tipe ya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Ya udahlah. Paling sedikit sekali dalam setahun. Halo, jadi Anda artinya bukan ya dok, bukan radiografer, tapi PPR, minta diperiksa. Kalau nanti bekerja dengan radiasi. Minimal sekali dalam setahun. Itu hak Anda. Kata siapa? Kata negara. Itu maksudnya. Kalau radiografer mah harus. Siapa yang nggak pernah diperiksa kesehatan? Halo, balik ke sini nih. Balik ke yang tadi. Tuh. Ini. Kalau hari ini sekarang tanggal 11 Juni 2025. Hari ini Mas Gamal menyatakan berhenti jadi radiografer. Maka catatan kesehatan Mas Gamal oleh rumah sakit tempat Mas Gamal bekerja harus disimpan sampai 11 Juni 2055. Kalau Mas Gamal sekarang umurnya 61, panjang umur, tambah 30 tahun, berarti usia Mas Gamal 91 tahun. Mas tidak memenuhi ini dong. Iya. Tapi Mas Gamal sebagai pekerja radiasi berhentinya di usia 61. Maka harus ditunda itu. Nggak boleh begitu 75, Mas punten, ini sudah terpenuhi ini. Goblok Mas Gamal. Pas kena sakitnya umur 76. Kemana Mas Gamal yang ngadu? KDM lah. Ya, lain. Kang Dedi, kunaon cenah Mas? Iya aing gering. Kunaon gitu? Tadi cabut hakna nggak boleh. Ya, lapor ya coba aing kadang. Tah, Garut lapor. Nggak apa-apa. 30 tahun. Sebegitu hebatnya efek radiasi. Kenapa kira-kira harus 30 tahun? Kenapa? Karena ada kemungkinan efek stokastiknya. Gitu ya. Kata siapa Mas? Nggak tuh kata siapa? Tanya aja. Kata Bapak Aing. Kita
Itu ya. Nah, ini yang pekerja hamil perempuan menyusui, pekerja desa yang menerima paparan berbeda. Aduh, besar insentif resiko. Besar insentif sebagai maksud resiko dan ini kemampuan. Nah, ini yang disebut tidak adil. Anda boleh menuntut, boleh. Kenapa? Saya dilindungi negara, Mas. Pak, izin saya akan nuntut. Saya ini pekerja radiasi. Saya akan nuntut ini. Kemarin diskusiin tuh sama dia itu. Ya, nuntut mah boleh. Cek rumah sakit teh. Mah enggak, boleh. Sok berapa? Ya saya nuntut 1 juta sebulan. Oh ya udah, saya mau punya 50.000. Melanggar itu rumah sakit. Itu. Cek pemegang izin. Boleh. Berapa, Mas? Ah, saya mau kecil, Pak. Sebulan 1 juta. Kalau udah rumah kan 1,50 juta. Ya betul ya, teh 1,50 juta. 1,150 juta radiografer. Ah, saya kan bukan PNS. 1 juta aja cukup. Oh iya, boleh ngajuin mah boleh. Tapi saya sebagai pengizin mampunya cuma 5. Oh, bisa. Melanggar enggak. Kata, siapa yang memperjuangkan ini? Siapa yang memperjuangkan ini? DPR, Mas. Enggak ada yang bilang ini. Jangan tahu lagi. Mau itu. Enggak. Ya, yang harus mengusulkan, yang harus melakukan apa ya organisasi PPR. Mungkin nanti ke depan Mas Kamal akan buat organisasi PPR. Jadi pemimpin di organisasi PPR untuk berjuang. Ya, amin. Kasih sehat Mas Kamalnya ya. Gitu. Karena ini punya hak sebetulnya. Emang baru 2023, tapi nggak ada yang melihat ini. Dan ini tidak adil. Sangat tidak adil. Setidaknya kalau ini pekerja radiasi, masalahnya nanti Mas kalau ini PNS, berlaku nggak nanti PPR? Nggak apa-apa. Berlakukan. Kenapa? Kan dia sebagai petugas pekerja proteksi radiasi. Ya punya, mungkin bisa jadi double. Amin. Oh, jangan nanti aja masih panjang. Ya itu ya, medik dimaksud. Oke, ini. Nah, ini mah nanti Mas kan udah kasih mana sih? Ah, penerapan optimasi. Dicatat baik-baik ya sayang. Ingat-ingat. Makanya Mas kan kasih merah. Penerapan optimasi protein dilakukan melalui penggunaan petrologi medik dan perangkat untuk memenuhi standar nasional. Misalnya, pelaksanaan prosedur operasi diagnostik terapi yang tepat, pelaksanaan kalibrasi dosimetri, pelaksanaan diingat-ingat aja. Ini Mas Kamal sengaja bold, Mas Kamal sengaja kasih catatan itu. Enggak semuanya. Peralatan radiobiomedik, diagnostik dan operasional, peralatan radioterapi, gitu. Ya, tinjauan ya, ini nanti lagi nggak apa-apa. Proteksi radiasi pada paparan publik, pengelolaan limbah radioaktif dan sebagainya. Ini bukan tugas PPR, tapi barangkali nanti ditanya. Ya, itu. Hasil 50 radioaktif, hasil pendapan. Ya, hari apa? Hari Kamis ya ada itu ya, peraturan perundangannya. Kamis apa? Rekaman hasil penerapan. Ya, ini rekamannya. Rekaman hasil dan sebagainya udah. Ini ya, oke. Penjelasannya aja. Nah, ini halo untuk lisan sama nanti praktek. Kamu tidak semuanya, tapi mudah-mudahan yang ada di sini ini bekal buat nanti Anda ujian lisan dan praktek. Karena menurut konon katanya di negeri Konoha sana ditanya-tanya sama Mas Gamal, kira-kira kalau untuk lisan praktek apa itu? Fokus aja Mas di Perka Bapeten nomor 4 2020. Ya, fokus aja itu. Kira-kira ini isinya. Karena ternyata ini Perka ini untuk radiologi diagnostik dan intervensional. Sesuai dengan kelas Anda, Medik 2. Ya. Radiologi adalah cabang ilmu kedokteran, dibacanya. Radio diagnostik adalah ini, intervensional ini. Ya.
Jangan ditulis, jangan di apa, nanti dikasih aja semuanya. Perhatikan aja, mas, lewat-lewat aja kok. Pemegang izin adalah orang badan ini. Nah, pemegangnya adalah orang atau badan yang telah menerima izin pemanfaatan. Kerja radiasi di bidang medik yang selanjutnya disebut pekerja radiasi adalah petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh. Jadi Anda ditunjuk oleh pemegang izin. Jadi kalau nggak ditunjuk, walaupun Anda punya PPS, punya SIB, Anda bukan PPS. Harus ditunjuk. Ditunjuk oleh pemegang izin. Ya gitu. Oke, next. Daerah pengendalian, tadi yang disebut-sebut dari tadi, daerah kerja yang memerlukan tindakan proteksi dan sebagainya, dan supervisi, nilai batas dosis, persyaratan, kalau ini harus di spill betul, ditanya pada saat lisan. Apa persyaratan keselamatan radiasi? Ini di spill masing-masing aja. Perhatikan. Persyaratan manajemen, persyaratan teknik, verifikasi keselamatan. Ya. Kalau disebutkan, coba Anda sebutkan persyaratan keselamatan radiasi. Jawabannya. Atau yang Mas Gamal spill, Anda boleh foto. Boleh. Tapi nanti filenya dikasih. Nanti Mbak Dila akan ngasih ke Anda. Oke, tapi tahunya dikasihnya habis. Belum dikasih filenya, materinya. Di flash apa di grup? Oh gitu. Di flash udah ada. Enggak, flash udah ada kamu. Oh, ini baru diserahin tadi malam Mas Gamal ke Mbak Dila. Ya? Oh di grup. Nanti bilang ke Dila ya. Oke. Yang terutama yang ini, yang bagian satunya gitu. Oh bagian dua mah sama yang kemarin. Oke, Mas Ngospil, ini persyaratan keselamatan radiasi, persyaratan manajemen, persyaratan radiasi, ya, udah. Ya, diingat-ingat, difoto dulu sama Anda kalau perlu. Nah, yang kedua, kalau ini sebetulnya nanti dijelaskan di apa namanya, di lampiran. Tapi nggak apa-apa, sama isinya. Pesawat Sinar X dimaksud dalam pasal 2. Halo, diingat baik-baik. Yang dimaksud dengan pesawat Sinar X dalam peraturan ini apa saja? Ini. ABCDE. Pesawat Sinar X radiografi umum, fluoroskopi, mamografi, CT scan, dan gigi. Sekali lagi, kalau nanti Anda ditanya, pesawat Sinar X yang apa? Yang disebut sebagai apa namanya? Yang diwadahi atau di cover oleh Perka Bapeten ini apa aja? Anda sebutkan ini. Pesawat Sinar X radiografi umum, fluoroskopi, mamografi, CT scan, dan gigi. Itu ya. Pesawat yang dimaksud digunakan dalam prosedur apa? 2. Diagnostik dan intervensional. Begitu jawabannya ya. Sok diingat-ingat. Makanya masih kalau spill khusus nih. Pesawat Sinar X, ini hanya ini aja udah. Jangan ngomong yang lain-lain. Jangan ngomong radioterapi, ngomong apa itu? Udah selesai? Ya udah selesai. Ini udah selesai semua. Apa break dulu? Terus nanti masuk lagi. Masuk kamu lagi. Ibu Yuni kan berapa masuk lagi? 4.15. Gimana sih Bu Yuni? Bilang aja Bu Yuni 4:30 aja masuk. Oke, dan siap. Biarin lah, bentar lagi ya. Ini yang ini pemegangnya ujung persyaratan manajemen. Nah, persyaratan manajemen juga gitu. Sebutkan apa penanggung jawab keselamatan aja, budaya keselamatan, pemantauan kesehatan personel penting. Itu ya. Oke. Tapi ini rasanya sih tidak terlalu ditonjolkan. Kemarin sih nggak diomongin. Budaya keselamatan. Oke, Anda baca aja. Ini nggak terlalu apa. Nanti ada yang khusus. C. Rekaman ini nggak perlu Anda baca, lihat aja. Oh. Sebentar. Oh, enggak. Oke. Nah, ini lagi sekali-kali ini. Berkali-kali Anda perhatikan. Prinsip proteksi radiasi, justifikasi, limitasi, optimasi. Itu aja kira-kira. Ya, karena itu pertanyaannya. Jangan sampai nggak tahu.
Di mana itu? Ada di Peraturan Bapeten Nomor 4 2020. Nggak mungkin disebutkan pasalnya. Sebutnya pasal 20. Ya, oke. Justifikasi itu ini untuk memastikan penerapan mana tadi? Ini ya. Optimasi sebagai jarang pada upaya agar paparan. Oh, itu benar ya. Sama itu redaksinya. Yang ini untuk memastikan nilai batas dosis bagi pekerjaan masyarakat tenang. Oh, enggak masuk ini enggak banyak. Izin wajib pengendalian. Paling ini ya, perhatikan daerah pengendalian, memasang tanda peringatan atau petunjuk, menyediakan perlengkapan proteksi radiasi, memastikan bahwa pekerja radiasi yang berada di daerah pengendalian memakai perangkat proteksi radiasi sebagaimana dimaksud pada RPE. Gitu ya. Nanti diatur di lampiran. Peralatan protektif radiasi. Peralatan protektif radiasi. Coba Anda tahu peralatan protektif radiasi? Tahu Bu atau Pak? Coba sebutkan ini aja. Pelindung jari, pelindung mata, sarung tangan. Ya, itu aja. Udah jangan tambah yang lain-lain. Tadi Mas kan bilang, untuk kumis enggak lah. Jangan disebut-sebut lah. Udah biarin. Gitu ya. Simetri aktif ini enggak banyak dibaca di ya, tapi kalau ada ini dosimeter pasif sebagai dimaksud dosimeter film bed, TLD, OSL dan ya radio fotoluminescence. Ya. Oke. Ini di foto, di spill sengaja. Ini oke, udah lewat. Ini lewat tuh yang tadi disebutkan lagi 70 tahun, 75 tahun, sorry. Masih kamu masuk ke justifikasi oh tadi itu. Kalau ada pertanyaannya, bagi anak-anak wanita hamil atau diperkirakan hamil, diperkirakan hamil. Siapa yang tahu hamil? Suaminya. Bukanlah si pasiennya. Ibu hamil? Ya. Kenapa hamil? Ya saya. Saya udah tawarin pakai pengaman nggak mau. Kayak siapa itu ya? Oh, gak usah disebutin ya. Kayak Lisa Mariana ya. Jangan disebutin tapi disebut inisial. Lisa Mariana bukan inisial tuh. Oke. Justifikasi oke. Aduh, masa sih Mas kamu ini enggak pemegang izin. Nah, dikasih tanda dosis yang diterima pendamping pasien diupayakan tidak melebihi 5 milisievert untuk setiap periode penyinaran. Ya, batasi. Ya, untuk pendamping pasien. Ini pemegang izin harus memastikan jarak baik-baik oleh Anda. Karena yang ngomongnya pemegang izin, padahal sebetulnya Anda. Pemegang izin harus memastikan jarak dari titik fokus tabung pesawat sinar terhadap dinding paling sedikit 1 meter. Bagaimana Anda sebagai PPR mengatur cube 1 meter paling sedikit? Artinya sedekat-dekatnya. Jadi kalau ini 1 meter, ya boleh lebih, boleh atuh lebih aman. Yang nggak boleh itu 90 cm. Nggak boleh, karena itu melanggar aturan harus 1 meter. Gitu maksudnya. Baik. Pemegang izin harus memastikan jarak dari titik fokus di tabung ke dinding paling sedikit. Nggak ada. Paling sedikit. Jadi sependek-pendeknya 1 meter. Ya. Dari kemarin dari yang batch pertama, dari kelas yang pertama, ada beberapa orang ditanya ini. Bingung. Karena nggak sempat baca. Ya, Mas Kawan sekarang kasih bocor. Dibaca saja. Ingat-ingat. 1 meter dari fokus. Dari sumber radiasi. Oke. Next. Ini juga begitu. Ini dibaca yang atasnya. Perhatikan baik-baik di sininya. Menggunakan penahan radiasi pada dinding ruangan paling rendah 2 meter. Jadi 2 meter itu ini dindingnya ruangannya 2 meter paling rendah. Nggak boleh 175 1 ini. Kenapa ya?
Kenapa ya? Ya Anda cari alasan sendirilah. Ya nggak mungkin ada pemeriksaan diagnostik sampai ke kecuali intervensi siam, cath lab, CT scan itu harus full. Untuk diagnostik mah enggak, cukup 2 meter. Ya, Mas tapi kan itu ada orang tinggi besar, tingginya sampai 2,5 meter. Wah, radiografernya pendek. Ya, tapi diaturnya begitu. Diaturnya begitu. Makanya kata-katanya selain CT scan dan ruang intervensional. Kalau yang diagnostik biasa sih, cukup 2 meter. Gitu ya. Ya, di spill sama masing-masing aja. Untuk ruang pesawat sinar kan menahan radiasi sebagaimana dimaksudnya harus terpasang penuh pada seluruh dinding ruangan. Hati-hati. Nanti kalau ada pertanyaan, Anda CT scan, oh, di rumah sakit saya nggak ada CT scan, Bu, atau Pak. Jangan ngomong begitu, karena Anda PPR-nya RDI. CT scan sama cath lab sama siang termasuk intervensional. Jawab, oh Bu, harus terpasang penuh di seluruh dinding ruangan. Oh itu, ya Bu, sesuai dengan aturan Kabupaten nomor 4 tahun 2020. Pasal berapa? Pasal 56. Kata siapa? Tulisan Mas Gamal, Bu. Jangan diam aja. Tapi di spill ya ini. Yang tadi, yang diagnostik, ya minimal. Tidak boleh kurang dari 5 meter. Kalau untuk CT scan dan intervensional, full. Dah gitu. Pinter, lama-lama udah pada pinter. Sih? Apa? Low bed. Udah dihapus tadi ada di sini ya. Kebocoran yang dapat naik tidak melampaui 1 miligray dalam 1 jam pada jarak 1 meter dari fokus. Artinya yang kalau ngomong dalam 1 jam artinya apa? Artinya laju dosis. Ya, oke. Oke lah. Kok balik ke situ? Ya, oke. Ingat nih, bisa jadi nanti ditanya. Boleh bocor? Pesawat boleh bocor. Gimana? 1 miligray. 1 miligray atau 100 milironsan. Dari mana? Dari fokus ke segala arah. 1 meter dari fokus. Wah, iya kok pinter. Iyalah, saya dapat bocor. Nggak jadi sepil gitu ya. Udah. Marilah. Iya mah namanya cakangkung. Oh, dia gado-gado pecel ternyata. Nah, ya, Neng? Iya, Mas kamu hobinya masak. Nih lampiran. Baik-baik. Semua yang ada di sini diingatkan. Penggunaan pesawat sinar dalam mendiagnostik. Ini aja nih. Radiografi umum, fluoroskopi, mamografi, gigi scan. Insya Allah selamat dunia akhirat. Kalau ada jawabnya itu. Kalau jawabnya ini. Dah. Ini Mas Kamal yang lampiran, Mas Kamal spill karena khusus pertanyaannya kemarin banyak di lampiran. Banyak di lampiran. Beneran gue kata orang-orang. Ini ya, pertama. Yang kedua ini. Pesawat fluoroskopi, siam angiografi, UAM angiografi, siam penunjang bedah, pesawat sinarik. Penggunaan pesawat sinarik dalam radiologi intervensional ada 2. Pesawat fluoroskopi dan pesawat CT scan angiografi. Jadi kalau ditanya, fluoroskopi terdiri apa aja? Siam angiografi, UAM angiografi, siam penunjang bedah. 3 ya. Ini 3. Yang fluoroskopi. Gancang atuh. Nah, radiografi umum yang terpasang ini. Untuk yang jenis pesawat sinar X radiografi umum, ini aja. Terpasang tetap UAM mobile portable. Nah, itu. Nah, ini spesifikasi. Spesifikasi teknik peralatan proteksi radiasi. Anda harus tahu apron untuk diagnostik, radiologi diagnostik, itu apron 0,25 meter PB. Intervensional 0,3 atau kalau thyroid sama buat diagnostik atau intervensional sama. Kalau sarung tangan umumnya di diagnostik nggak dipakai. Yang dipakai itu di intervensional. Berapa? 0,25 pada. Untuk pelindung mata, untuk diagnostik dan intervensional sama. Ini yang dipakai. Mas kamu sengaja simpelkan, ringkaskan supaya Anda bacanya nggak terlalu panjang. Ya, ini sengaja dibikin tabel. Kalau di lampirannya bukan tabel, angka 1, 2, 3, 4. Kita bikin tabel. Oke. Ini ketentuan yang harus diperhatikan pesawat sinarik untuk radiografi umum. Pesawat sinarik harus dioperasikan oleh pekerja radiasi.
dari ruang panel kendali. Jarak antara pasien dan ruang panel kendali paling dekat 1 meter. Jarak dari pasien ke ruang kendali paling dekat 1 meter. Boleh mas lebih? Ya paling dekat. Jadi boleh lebih. Nggak boleh kurang. Ya, jangan kurang 1 meter. Kemudian, ketentuan untuk pesawat sinarik mobil, hati-hati, nanti Anda ditanya, bekerja radiasi pada jarak paling kurang 2 meter dari petabung sinarik dan berdiri di balik perisai radiasi. Khusus untuk yang mobile, perhatikan, dilengkapi dengan perisai radiasi mobile, berkat utama sinar tidak mengarah pekerja radiasi, nah tadi, jangan ada kena primer, ya. Pekerja radiasi harus menggunakan apron, yang D, perhatikan baik-baik, nanti disiapkan, ini mobile, nah dianggap ini mobile, di sini ada apron. Perhatikan baik-baik di apron, itu, masih ada, di apronnya, mana tadi? Lewat ya? Ini? Nah, apronnya itu, di situnya harus ada tanda yang pasti. Artinya dia harus ada label. Iya benar. Ya, jadi kalau labelnya nggak ada labelnya, enggak mau kerja sama mobile, ya Bu. Ini anggap pesawat mobile, ini ada apron. Apronnya misalkan ya. Besok ditutup sama pengujinya pakai solatif. Kira-kira Anda mau pakai nggak? Sebentar. Ini di meja nanti di meja satu ujian ditaruh apronnya. Tapi ditutup labelnya tadi. Tandanya yang samping ini suka ada tandanya tuh. Di apron ditutup pakai solatif. Anda suruh bekerja. Mas, ini ada mobile X-ray, ini ada apron. Menurut Anda boleh dipakai? Boleh dipakai? Halo? Apronnya? Boleh nggak dipakai? Ya boleh. Anda bilang, aduh mohon maaf, Pak, Bu, pengujinya, saya tidak akan gunakan. Kenapa? Karena apronnya. Ya, karena saya tidak yakin tidak ada labelnya. Kata siapa? Kata aturan Bapeten. Kata Perka Bapeten harus ada label yang tetap. Kata-katanya label yang tetap. Ya, jangan-jangan kami seolah-olah nggak ada labelnya. Apalagi nggak ada labelnya. Satu. Kalau mobile, ini apronnya berapa? Ini karena di label itu disebutkan. Labelnya 0,2. Nah, Anda lihatnya di situ. Gimana Anda yakin kalau itu 0,2 meter? Lihat aja Bu atau Pak di label apron. Nah, berarti Anda ngerti. Oh, ada minum. Diam-diam aja. Itu ya, hanya boleh digunakan untuk pemeriksaan pasien yang tidak memungkinkan dibawa. Oke. Satu lagi. Bener ya? Portable tadi kan? Nah, yang portable. Oke. Portable menggunakan apron saat mengoperasikan tetap pakai portable. Yang ininya kata-katanya. Pesawat Sinarik portable hanya boleh digunakan untuk pemeriksaan pasien yang tidak memungkinkan dibawa pengambil. Ya. Oke. Yang dikasih merah-merah dibaca. Udah di oke. Ketentuan pesawat Sinarik fluoroskopi ini harus pakai itu. Ya. Berusaha menjaga jarak minimal sampai mungkin ya udahlah itu dibaca sama Anda ini. Tapi yang ditandain sama Mas Kamal ini di Perka Bapeten Anda harus hafal betul. Di lampiran Perka Bapeten semuanya Mas Kamal kasih tanda karena kemungkinannya pertanyaannya di situ untuk lisan mau praktek. Ya, ini ya timbangan khusus pesawat sinariografi umum ada tegangan, ada peta arus, foto penyaringan, ukuran vokal spot. Nggak bakalan ditanya lah. Tapi ada sheet besok ada pengujian satu radiografer. Bu Grace. Ya, radiografer. Jadi kemungkinan ditanya kalau radiografer. Oke. Ya Bu. Ya Mas Kamal. Oke. Ya gitu ya. Hati-hati untuk ini vokal spot. Ada ditanya. Ya, ada vokal spot yang ukurannya besar, yang large focus, sama vokal spot yang kecil yang disebut small focus. Tapi nggak banget. Kalau dia radiografer tahu apa yang dimaksud dengan dual fokus, pesawat yang memiliki dua fokus.
Ada yang large focus, ada yang small focus kira-kira. Oke, siap. Oke lah kira-kira gitu ya. Sisanya dibaca. Ini yang udah dimerahin Mas kamu tanya. Oh, bagian kedua dibaca aja sendirilah. Tinggal kebudayaan. Oke. Begitu lebih kurang. Mas kamu pengen lama-lama sama Anda. Tapi karena waktunya. I love you so much. Mas Kamal doakan yang terbaik. Semua lulus. Kita berdoa bersama supaya Anda bisa lulus bersama-sama ya. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Mas Kamal sama pribadi dan atas nama lembaga hanya doa untuk Anda sukses. Sukses ya, Neng. Tetap semangat. Jaga kesehatan, jaga semangat, jaga persatuan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, thank you Kak. Tetap break dulu kan mereka? Break 15 menit. Salat, minum kopi. Ada apa sih? Ada kue ya? Ada apa? Bakso ya? Oh, ada bakso. Panitia menyiapkan bakso. Come on. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Biar nggak ini. Habis ini, oke sayang. Hari ini, habis ini soalnya pendalaman materi. Makin pusing lagi. Jadi Anda keluar dulu. Makan bakso dulu. Eh, Istirahat dulu. Come on. Tinggalin ini. Supaya fresh. Come on. Bawa itu aja, bawa HP-nya. Tinggal. Sholat, terus